Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RMB Mistis. Dan pada video kali ini, portal RMB akan menceritakan kisah pinggir kota dalam kemasan cerita misteri. Cerita kali ini berjudul Rumah Nenek, bagian pertama karya Ratna Dewi Lestari. Lalu seperti apa kisah selengkapnya? Langsung saja dan selamat mendengarkan. Semenjak pindah rumah baru nenek di desa, Gandhi dan anggota keluarga lainnya mendapat teror. Teror dimulai saat kakaknya, Ajeng, melakukan perbuatan tak senonoh bersama pacarnya, membuat para makhluk yang haus darah bangkit dan meminta nyawa satu persatu anggota keluarga. Rumah peninggalan Belanda itu bak penjara yang membuat para penghuninya tak mampu keluar dan harus rela mati perlahan. Pagi itu, kulihat mama begitu semangat. Pakaiannya rapi dan sangat rapi. "Mau kemana, Mah? Pagi-pagi udah seger banget," tanyaku penasaran. Mama hanya tersenyum simpul dan membelai rambutku. "Nenek minta diantarin lihat rumah. Kata nenek tinggal di kota sumpek, pengen tinggal di daerah pelosok, bertani dan pelihara ayam," jawab mama lembut. Alisku terpaut. "Nenek mau pindah rumah? Rumah segede itu mau dikemanain? Dijual? Kan sayang." "Sayang dong, Mah. Rumah nenek itu termasuk elit loh. Kok malah mau pindah?" protesku. Mama menatapku dalam, tapi senyum tak pernah hilang dari wajahnya. Kalau sudah banyak makan asam garam kehidupan, terkadang harta tak menjadi kunci kebahagiaan. Kenyamanan dan hati yang tentram itu tujuan utama. Aku menatap mama heran, cuma bisa manggut-manggut. Entahlah, orang dewasa memang aneh. Sudah enak tinggal di rumah yang lumayan mewah, di tengah kota pula, di mana semua serba ada dan gampang didapat. Kok malah mau pindah ke pelosok? "Gas, mama titip adikmu Gandhi. Mama mungkin lama baru pulang. Nanti makan disiapin bijumi. Kak Ajeng pulang malam," katanya lembut. Cerocos mama sebelum menghilang di balik pintu setelah mengucap salam. Aku menjawab dengan pelan dan mendoakan supaya mama berada dalam keadaan baik-baik saja. Kembali meraih gadget dan memainkan game yang kusuka. Ya, aku Bagas. Umurku 15 tahun. Kelas 9 di SMP swasta di kotaku, Surabaya. Aku anak kedua dari 3 bersaudara. Adikku Gandhi, umurnya 10 tahun, masih kelas 5 SD. Sedangkan kakakku, Ajeng, bekerja di sebuah restoran elit dan menjabat sebagai manajer. Lumayan untuk seorang cewek. Dia termasuk orang yang mandiri dan wanita karir yang diincar banyak lelaki. Mamaku namanya Rina Astuti, seorang single parent setelah bercerai dari papa yang sekarang entah berada di mana. Profesi mama adalah seorang guru bahasa Inggris di salah satu SMA negeri yang cukup populer di kota di mana kami tinggal saat ini, yaitu Surabaya. Sedangkan nenek selama ini hidup hanya berdua dengan bule Desi, anak bungsunya. Rumah yang nenek tempati memang termasuk elit, karena nenek kaya. Mobil pun ada 2. Nenek punya 5 anak. Mamaku anak keempat di atas bungsu dan paling dekat dengan nenek, karena rumah kami yang paling dekat. Bude-bude yang lain semua tinggal di kota berbeda. Umur nenek sudah 85 tahun, tapi nenek masih terlihat energik dan tak bisa diam. Kata orang, nenek awet muda dan nampak 30 tahun lebih muda dari umur yang sebenarnya.
Bule Desi yang masih melajang menjadi salah satu alasan nenek untuk tetap tinggal di rumah besar dan mewah itu. Dan ketika Bule Desi dilamar orang beberapa waktu lalu, barulah pagi ini ku dengar nenek mau menjualnya. Mungkin hanya Bule Desi yang jadi alasan utama, menurutku sih. Memang bukan urusanku, tapi entah kenapa rasanya sayang rumah bagus, besar, dan mewah itu harus dijual. Apalagi letaknya di pusat kota. Sekarang mencari rumah di pelosok. Mendengarnya saja aku enggan, apalagi untuk tinggal di sana. Ogah. Hari ini aku memang tak sekolah, santai di rumah dan bermain game. Karena semenjak pandemi, sekolah daring, tapi tidak dengan sekolah Gendi. Ia tetap bersekolah, meski hanya beberapa jam saja. Menjelang tengah hari, Gandhi pulang sekolah dan berlangsung menanyai soal Mama. Mama belum pulang. Aku hanya melirik sekilas dan kembali menatap layar ponsel. Mama hari ini pergi sama nenek, katanya mau lihat rumah. Jawabku sekenanya. Oh, pesan Mama kalau mau makan minta sama Bijumi, tidur siang dan jangan lupa ngaji. Ucapku menirukan gaya Mama. Gaya banget sih mas, dianya sendiri gak ngaji. Cibir Gandhi, lidahnya terjulur padaku dan terkekeh mengejek. Bocah, enak aja, mas juga ngaji tahu, sungutku. Bantal kursi melayang tepat mengenai jidat Gandhi. Ia meringis sembari tersungut-sungut menuju kamarnya. Menjelang makan malam, Kak Ajeng pulang diantar pacarnya, Mas Sadawira. Aku membuka pintu dan melihatnya kesal. Di mana tepat saat menuju ruang tengah, kulihat siluet bayangan Kak Ajeng sedang berciuman dengan pacarnya. Menjijikan. Dengan wajah dingin aku menatapnya. Meski Mas Sadawira tadi sempat menyapa dan tersenyum ke arahku, aku tak membalasnya. Hingga ia hilang dari pandangan, aku tetap berwajah masam. Kamu kenapa, Dek? Disapa sama Mas Sada kok diem aja? Protes Kak Ajeng saat kami melangkah masuk secara beriringan. Kakak itu kenapa sih? Jadi cewek kok mau dicium cowok? Kan bukan muhrim, kata Pak Ustadz. Cewek sama cowok yang belum menikah dilarang persentuhan, bukan muhrim, apalagi ciuman. Itu dosa. Omelku panjang lebar. Kak Ajeng menghentikan langkah dan menoleh ke arahku. Kamu tadi ngintip ya? Dosa tahu? Bukan ngintip kak, cuma gak sengaja lihat. Kak Ajeng berkacak pinggang dan menatapku garang. Ini urusan orang dewasa. Kamu masih bocil, jangan banyak tanya. Ngerti? Aku hanya mengangguk, takut mau bicara melihat mata kakak yang hampir mau keluar. Wajah cantiknya jadi serupa kuntilanak seram. Tanpa menghiraukanku, Kak Ajeng berlalu begitu saja. Aku masih mematung di tempat dan tersadar saat suara mobil Mama terdengar di luar. Derap langkah kaki Mama terdengar mendekat. Ia tersenyum manis dan mengangkat tentengan di kedua tangannya. Apaan tuh, Mah? Tanyaku girang. Nih, pizza sama martabak. Juga ada sate untuk kita makan malam. Wah, makan enak, seru Gandhi yang tiba-tiba datang entah dari mana. Kok tumben, Mah? Tanyaku. Nanti Mama ceritain. Sekarang kita makan dulu, janjinya. Kami akhirnya menuju meja makan. Tak lama kakak keluar dengan rambut yang terlilit handuk dan pakaian yang sudah berganti. Wangi sabun mandi menguat dari tubuhnya. Wah,
Makan enak nih mah, serunya. Ia lalu duduk berhadapan denganku. Aku yang masih takut melihatnya, memilih mengangkat piring berisi sate dan membawanya ke ruang keluarga. Mau kemana gas? Yuk makan sama-sama, ajak mama. Aku hanya menoleh dan menggeleng. Sempat melirik ke arah Kak Ajeng yang masih melempar tatapan sinis padaku. Saat makan, ku dengar mama berbincang dengan Kak Ajeng dan Gandhi. Jadi mah, kita ikut nenek. Terus rumah kita gimana? Kak Ajeng terdengar gusar. Mah, jangan pindah dong, selaku. Gak bisa, kasihan nenek. Soalnya bule Desi kalau sudah nikah mau ikut suaminya ke Manado, tugas. Terang mama. Lagian gak gitu jauh kok, cuma agak masuk kampung aja gitu. Rumah ini rencana mau mama sewain, jadi kalian mau gak mau harus ikut. Kalau sampai gak mau ikut, kalian mama pecat jadi anak. Mama. Seperti mau mama, hari ini kami pindah ke rumah baru nenek. Rasa kesal masih menelusup di dalam hati. Pindah di daerah perkampungan tak pernah terlintas di pikiranku barang sedetik saja. Sungguh, membayangkan tempat sepi dan juga banyak pepohonan membuatku bergidik ngeri. Bagaimana jika malam ada makhluk seperti kuntilanak dan pocong yang bertengger di pepohonan? Menyeramkan kan? Bagas, kamu kenapa? Dari tadi diem aja. Lihat tuh Gandhi sama Ajeng, nikmati banget suasana perjalanan. Suara lengkingan mama menyentak dan membuyarkan lamunanku. Bagas tuh kan gak mau pindah mah, padahal cuma beli bersedikit dari rumah lama doang. Kalau kakak mah senang aja mah, di sini lebih banyak pohonnya. Timpal Kak Ajeng. Oh, Gandhi juga suka mah. Enak kayaknya main sama anak-anak di perkampungan. Gak banyak mobil yang lewat. Seloroh Gandhi yang tambah memojokkan posisiku. Aku hanya mendengus kesal. Apa-apaan mereka ini? Kenapa sepertinya kompak untuk membuatku kesal? Sepanjang perjalanan menuju rumah nenek terasa amat lama dan membosankan. Mama bilang dekat, tapi kok perasaan gak sampai-sampai. Baru saja hendak protes, mobil tiba-tiba terbelok ke kiri, masuk lorong yang lumayan lebar. Tak lama ada gerbang dengan tulisan Kampung Tentram. Mataku memicing melihat suasana kampung yang not bad lah, rapi dan bersih. Sepanjang jalan kebun sayur mayur di sisi kanan dan kiri jalan, empang dan juga sawah terbentang luas, hijau. Wah, mama, ini mah namanya Back to Nature. Pemandangannya keren. Kak Ajeng tampak sumringah. Kali ini aku setuju dengan Kak Ajeng. Suasananya memang adem memanjakan mata. Kulihat beberapa orang petani sempat menghentikan pekerjaannya dan memandang ke arah mobil. Meski kaca tak diturunkan, mereka tetap melemparkan senyum seolah menghormati kedatangan kami. Entah kenapa hati ini terasa adem. Perlakuan mereka sangat bertolak belakang dengan orang kota yang notabene lo ya lo, gua ya gua. Seketika hatiku terasa adem dan senyum tiba-tiba tersungging tanpa kusadari. Namun, itu tak berlangsung lama. Saat mobil kembali berbelok ke kiri, masuk ke dalam lorong yang lebih sempit, suasana terasa berbeda. Dadaku serseran melihat pohon rindang dan berukuran besar di kiri dan kanan jalan. Masih banyak semak dan rumah-rumah kosong yang sebagian rusak dan dipenuhi lumut. Hanya beberapa rumah yang terisi, tapi tak nampak penghuni. Horor banget, lirihku.
Halah, dasar penakut. Namanya aja kampung, ya wajar. Rumah kosong dan pohon gede-gede. Mungkin banyak orang yang pindah ke kota. Kak Ajeng berspekulasi. Terus, kita yang dari kota pindah ke kampung, cibirku. Gas, kalau kamu masih cerewet, ntar mama tinggal di sini. Suara mama tiba-tiba membahana, membuat nyaliku ciut. Aku memilih diam dan tak menyahut, daripada mama murka. Terus aku ditinggal di tempat seram seperti ini. Hi. Mobil akhirnya masuk ke pekarangan yang luas dan menepi tepat di sebuah rumah kuno, seperti rumah peninggalan Belanda. Dah, ayo turun. Nenek sama Bijumi sudah nunggu di dalam, ajak mama. Kak Ajeng dan Gandhi langsung turun, menatap dengan antusias rumah yang dinilai antik dan adem. Sedangkan aku, entah kenapa perasaanku tak enak. Bulu kuduku seketika berdiri, enggan untuk melangkah mendekat. Kamu mau berdiri sampai kapan di situ, Gas? Kak Ajeng menatapku sinis. Ya. Sembari menghentak kaki, aku akhirnya masuk ke rumah bergaya Belanda yang terkesan sinup. Hawa anyep seketika menyergap tubuhku. Tengkukku terasa berat dan meremang. Kulihat mama pun sepertinya kurang nyaman. Begitu juga Gendi. Cuma Kak Ajeng yang nampak biasa dan sibuk menelpon sedari masuk ke dalam rumah. Ibu, Bijumi, kalian di mana? Mama melihat khawatir dan bergegas mencari dua orang yang tak nampak saat kami tiba. Suasana terasa hening dan sepi. Kakak, kita bantu cari nenek yuk. Kok nenek gak nyambut kedatangan kita? Aku mengangguk dan mengiyakan ucapan Gendi. Kami pun mencari nenek di luar rumah. Srek, krak. Terdengar suara langkah kaki seperti menginjak dedaunan dan ranting. Ya, halaman nenek penuh dengan pepohonan dan daun-daun mengering, seperti tak terurus. Memangnya selama beberapa hari ini nenek kemana? Kak, kayak ada suara orang mendekat. Gandhi menghentikan langkah dan mencengkram tanganku. Baru saja kami hendak berbalik, tiba-tiba pluk. Seseorang seperti menepuk pundakku. Perlahan aku menoleh ke arah Gandhi. Tangan kanannya sedang memegang ransel dan tangan kiri mencengkram lengan kananku. Terus tangan siapa barusan? Setengah menahan debaran dalam dada dan keringat yang mengucur deras. Aku memutar tubuh dan Den Bagas, kenapa main di sini? Nanti hilang. Suara serak dan parau keluar dari bibir pucat Bijumi. Aku tertegun. Wajah Bijumi tampak sangat berbeda. Matanya kosong dan lurus, seolah tak melihat ke arahku ataupun Gendi. Belum sempat aku menjawab, Bijumi kembali berbicara. Ayo pulang, Bibi sudah masakin sesuatu yang enak. Bijumi memutar tubuhnya dan berjalan. Langkahnya terasa cepat, yang membuat kami terengah mengikutinya. Kak, cepet banget jalannya Bibi, keluh Gendi yang nampak kesusahan mengikuti Bijumi. Bijumi kok aneh ya kak, bisiknya. Hus, dah jangan banyak protes. Kita main terlalu jauh. Mungkin Bijumi marah. Jawabku acuh. Benar saja, tiba di rumah, semua orang menatap marah. Aku dan Gandhi menelan ludah susah payah, takut. Dari mana saja kalian? Baru datang sudah buat riwah. Omel mama saat kami duduk di meja makan. Kami nyariin nenek mah, lirik Gandhi. Nenek ada kok tadi di kamar, sahut mama. Sudah, nikmati makan siang kalian. Jangan berlaku aneh-aneh. Jika tak ingin ada hal buruk menimpa kalian. Suara nenek menggema, terdengar mengerikan, dan membuat bulu kuduk seketika meremang. Nenek kembali menikmati makannya.
tanpa banyak bicara. Sangat berbeda dengan sosok nenek yang biasa. Sama seperti Bijumi yang juga aneh. Tak seperti di rumah nenek yang penuh dengan suasana ceria dan mengobrol akrab. Di rumah ini semua terasa canggung dan penuh misteri. Selesai makan, Bijumi menunjukkan satu persatu kamar yang akan kami tempatkan. Aku dan Gendy mendapat kamar paling ujung. Saat memasuki kamar, hawa lembab begitu menyergap. Aroma yang sulit diartikan, terasa pengap dan menyesakkan dada. Beruntung, toilet di dalam kamar. Kulihat Gendy yang kelelahan langsung berbaring. Sepertinya ia sangat kelelahan. Sedangkan aku yang sedari tadi kegerahan, memilih mandi. Sedikit bergidik saat melihat kamar mandi yang dipenuhi lumut. Baru saja aku mengguyurkan air. Sesuatu seperti jatuh di atas punggung dan benda itu menggeliat. Saat aku meraihnya, ternyata cacing berukuran sebesar kelingking orang dewasa, jumbo, raksasa. Wah, Gandhi! Aku memekik histeris, tanpa sadar keluar dari kamar mandi, tanpa memakai selembar kain pun. Oh, apa? Gandhi melotot ke arahku. Tak lama ia terkikik dan menuju ke arah bawah perutku. Aku yang masih syok dengan debaran jantung yang tak menentu, serta napas yang memburu mengikuti arah telunjuk Gandhi dan menatap bawah perut. Astaga! Pekiku saat menyadari tubuh polos tanpa penutup. Seketika aku menutupnya dengan kedua tangan dan mencari penutup. Ahaha, untung aku juga punya. Gak kebayang kalau Kak Ajeng yang lihat. Pasti langsung ngacir dia. Bocah itu terkekeh meledekku. Asem, makiku. Aku lalu duduk di pinggir ranjang, mengelus dadaku dan menghirup udara sebanyak-banyaknya, hingga paru-paru terasa penuh. Lalu menghembuskan dengan perlahan. Kenapa Kak? Kok ketakutan? Tanya Gendy saat melihatku mulai tenang. Gan, di kamar mandi ada makhluk mengerikan. Cacing gede banget, ucapku dengan bibir bergetar. Gandhi melongo beberapa saat. Tak lama ia beranjak dan meletakkan ponsel yang sejak tadi ada di tangannya. Yuk lihat, aku penasaran, ajaknya. Gak ah, ogah, geli dan ngeri, tolakku. Namun, Gandhi memaksa. Aku pun terpaksa mengikutinya dari belakang. Ia terlihat cukup waspada. Di ambang pintu kamar mandi ia berhenti. Ku dengar suaranya melantunkan doa. Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal hobais. Yuk masuk Kak. Gandhi menarik tanganku dan kami masuk bersama. Kamar mandi ukuran 2 kali 2 meter itu terlihat lenggang. Tak ada sesuatu pun yang mencurigakan. Mataku mengedar, begitu juga Gandhi. Tak ada apa-apa. Semua baik-baik saja. Merasa tak ada yang janggal, aku dan Gandhi akhirnya keluar. Mungkin kakak tadi cuma halusinasi, tukas Gandhi sambil menepuk bahuku. Bocah 10 tahun ini memang terkadang kelakuannya lebih dewasa daripada aku, kakaknya. Apa iya tadi aku cuma halusinasi? Tapi semua seperti nyata. Lain kali masuk kamar mandi baca doa ya. Soalnya kamar mandi tempat berdiam jin dan setan. Aku tercekat mendengar ucapan Gandhi. Menelan air liur susah payah. Benar kata Gandhi. Seharusnya masuk kamar mandi baca doa. Apa aku terkena sihir atau dikerjain iblis? Mengingat rumah ini penuh dengan misteri. Dah sana mandi. Jangan lupa baca doa. Apa jangan-jangan kakak tak hafal doa masuk kamar mandi? Gandhi menyunggingkan senyum semiriknya. Matanya memicing seolah menyelidik. Kali ini aku terdiam. Ya,
lupa bacaan masuk kamar mandi. Aku hanya mengangguk malu-malu. Makanya kak, ngaji. Ini bisanya cuma nyuruh doang. Dianya sendiri gak ngelakuin. Sambil ngomel, Gandhi melangkah menuju meja dan meraih tas ranselnya. Ia merobek kertas dan menuliskan sesuatu di sana. Ia kemudian melangkah ke arahku dan menyerahkan secari kertas. Nih diapalin, biar gak diganggu jin, selorohnya. Sembari mengucapkan terima kasih, aku melangkah ke kamar mandi. Berhenti sejenak tepat di depan pintu kamar mandi dan membaca doa yang ada di kertas. Sebelum masuk, aku menaruh kertas di atas tempat tidur. Benar saja, mandi tanpa hambatan. Tak ada sedikit pun keanehan. Aku menghela napas lega. Mungkin tadi memang hanya halusinasi saja, karena sejak datang, pikiranku sudah tak karuan. Mama! Suara Kak Ajeng terdengar nyaring dari kamar sebelah. Aku dan Gandhi yang lagi mabar Mobile Legends langsung tersentak dan berlarian ke kamar Kak Ajeng. Saat kami tiba, pintu sudah terbuka lebar. Suara obrolan terdengar dari dalam. Apa sih kak? Mama lagi nyuci, teriak-teriak. Dengan raut wajah khawatir, Mama membelai rambut Kak Ajeng yang legam. Kak Ajeng tampak sangat ketakutan. Ia menunjuk ke arah kamar mandi. Dapat kulihat tangannya bergetar. Ada banyak rambut berwarna putih di lantai kamar mandi, beserta belatung yang mengapung di atas air di dalam bak. Dengan mata tertutup, Kak Ajeng menjelaskan apa yang ia lihat barusan. Raut wajah Mama berubah, sulit diartikan, antara marah, sedih, dan juga heran. Mama bangkit, sementara aku dan Gandhi mengikuti dari belakang. Melangkah pelan dengan degup jantung yang bertalu-talu, tak beraturan. Bertepatan dengan tangan Mama yang menyentuh gagang pintu. Sebuah suara serak dan parau seketika membuat kami semua terpaku dan hampir pingsan di tempat karena kaget. Tak ada apa-apa di kamar mandi. Itu cuma pikiran buruk anakmu saja. Mama langsung membalikkan tubuhnya dan menatap nanar ke arah nenek yang tiba-tiba berdiri di ambang pintu. Wajah nenek tampak datar tanpa ekspresi. Selesai berucap, nenek berlalu begitu saja. Kali ini terdengar bunyi tongkat yang beradu dengan lantai. Tuk, tuk, tuk. Mama menghela napas kasar. Nenek kok aneh? Desisnya. Aku dan Gandhi saling melempar tatapan, seolah mengiyakan ucapan Mama. Sedang Kak Ajeng memilih pindah ke atas ranjang dan menutup wajahnya dengan bantal. Mama kembali memutar tubuhnya. Beberapa kali menghirup udara dan mengembuskan dengan perlahan. Klak. Mama menekan gagang pintu dan derit terdengar. Dengan perasaan was-was aku pun mengikuti langkah Mama masuk ke dalam. Klek. Lampu kamar mandi dihidupkan dan kami semua terhenyak. Kamar mandi bersih, tak ada rambut ataupun belatung. Kami semua menghela napas lega. Mama keluar kamar mandi dan mendekat ke arah kakak. Tak ada apapun di kamar mandi. Coba cek lagi. Mama dengan lembut membelai rambut Kak Ajeng. Gak mungkin mah. Ajeng yakin tadi ngeliat rambut banyak mah, warna putih. Belatung juga berenang banyak. Ih, geli. Setengah menangis Kak Ajeng menarik baju Mama. Coba kamu lihat lagi, Mama temenin. Mama menarik tangan kakak. Masih dengan ketakutan, kakak beranjak dari ranjang. Matanya melebar saat Mama membuka pintu kamar mandi. Gak mungkin. Masa tadi cuma halusinasi? Yakin tadi itu nyata? Cercos kakak seolah tak percaya apa yang ia lihat.
Bener mah, tadi juga Bagas lihat cacing gede banget, nempel lagi. Tapi begitu keluar, masuk lagi ke kamar mandi, gak ada apa-apa. Aneh kan mah? Timpalku. Mama terdiam dan memandang kami bertiga secara bergantian. Tak lama ia menghela napas pelan. Dahlah, cuma kebetulan. Mungkin karena capek. Yuk sekarang kita ke meja makan. Hari ini mama yang masak. Bijumi tugasnya cuma ngurusin nenek. Kami semua mengangguk. Hari sudah beranjak sore. Kami semua sudah siap di meja makan. Cuma mama yang sedari tadi memanggil nenek di kamarnya. Tapi tak ada sahutan. Kamar nenek dikunci dan tak ada sahutan dari dalam. Bijumi pun tak nampak. Apa nenek baik-baik saja ya? Keluh mama saat datang mendekat. Belum sempat kami menjawab, bunyi deru kendaraan terdengar di halaman rumah. Mama seketika berlari keluar demi melihat siapa yang datang. Kami masih asik menyantap makanan. Seketika kami menghentikan makan saat mendengar suara teriakan mama. Ibu. Kami langsung berlarian ke arah mama, menatap mama yang terpaku di ambang pintu. Kami berebutan ingin melihat siapa yang datang, hingga membuat mama tercengang dan tak mampu berkata-kata. Sama seperti mama, serentak mata kami melebar dan hendak terlontar keluar, mendapati sosok yang tersenyum lebar dengan bawaan di tangannya. Nenek. Gandhi lalu menarik tanganku keras. Kak, kalau itu nenek, terus siapa yang barusan bicara di kamar kakak? Portal RMB. Itulah tadi cerita yang berjudul Rumah Nenek. Nantikan cerita kelanjutannya di konten berikutnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.